Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga anak-anakku dalam kondisi sehat semua, supaya pembelajaran pada hari ini kalian bisa simak baik-baik apa yang Bapak sampaikan dalam video ini. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita masih lanjutkan materi tentang hand tools. Ini untuk yang terakhir ya, terkait dengan hand tools. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan pindah ke materi baru. Jadi untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan peralatan tangan atau hand tools yang lainnya. Nah, yang akan dibahas pada hari ini termasuk kunci tang dan palu. Oke, baik, kita lanjut langsung aja. Yang pertama adalah tang potong. Anak-anakku bisa lihat gambar, kurang lebih bentuknya seperti yang ada di gambar yang Bapak tampilkan ini. Jadi tang potong itu, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa mekaniknya itu side cutting pliers. Jadi ini digunakan untuk melepaskan dan memasang cotter pin atau memotong selang yang berdiameter kecil. Bisa juga digunakan untuk memotong pipa tembaga tapi yang berdiameter kecil dan tidak terlalu tebal. Ini tang ini bisa digunakan. Nah, penggunaannya, tang ini juga biasa digunakan untuk mengelupas atau mengupas kabel isolasi dari kabel. Jadi banyak fungsinya. Nah, bentuknya ini biasanya ujungnya ini tajam, cuman tidak bisa digunakan untuk menjepit suatu benda. Itu untuk tang potong. Kemudian yang kedua adalah tang kombinasi. Nah, tang kombinasi ini yang umum, biasanya hampir semua rumah juga memiliki tang seperti ini. Ini umum, peralatan umum, bukan hanya otomotif tapi pertukangan dan sebagainya ini juga butuh alat ini, tang kombinasi atau combination pliers. Jadi rahangnya itu berbentuk gerigi, jadi ujungnya itu dia berbentuk gerigi. Fungsinya untuk memegang benda yang rata, kemudian dan untuk memegang pipa. Kemudian tang ini juga memiliki satu sisi yang digunakan untuk memotong sambungan seperti memotong kabel dan sebagainya. Jadi di depan yang bagian gerigi itu, di bagian tengah itu ada semacam pisaunya untuk memotong. Makanya dinamakan tang kombinasi. Jadi bisa digunakan untuk menjepit, bisa juga digunakan untuk memotong. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini tang cucut atau digunakan atau disebut juga dengan long nose plier. Alat ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit. Biasanya digunakan untuk membengkokkan kabel atau membentuk suatu kabel atau lembaran besi yang lunak. Jadi dari bentuknya yang panjang agak runcing ke depan, makanya dikatakan tang cucut. Jadi ini digunakan ketika misalkan suatu benda ada yang mau dijepit tapi di bagian dalam atau kecil tempatnya, makanya kita menggunakan tang cucut. Nah, kemudian tang sambungan slip. Nah, ini bentuknya beda lagi, atau slip joint pliers. Ini digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkram komponen yang lebih besar. Jadi tang sambungan slip ini bisa di setel. Jadi kalau misalkan agak kecil benda yang akan kita jepit, kita bisa mengatur buka tutup dari ujung tang ini. Jika bendanya agak besar, kita ubah lagi ke setelan yang besar. Ini untuk tang sambungan slip. Namun keempat tang ini masing-masing tentunya ada yang ukuran masing-masingnya. Contoh misalkan tang cucut,
Tang jepit ini ada ukuran yang agak besar, ada yang kecil, sama juga dengan tang kombinasi, begitupun dengan tang-tang lainnya. Kemudian lanjut lagi, yang kelima adalah tang air atau interlocking joint pliers. Jadi tool ini digunakan untuk membengkokkan kabel, melepas atau memasang klip dan spring itu pegas, dan cramping sambungan listrik. Jadi umumnya ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan elektronik. Nah, kemudian tang buaya, ini umum juga bisa digunakan di mana saja. Tang buaya atau vice grip atau looking pliers. Alat ini digunakan biasanya untuk menahan benda. Jadi biasanya digunakan sebagai skru bangku portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang misalkan kita mau mengelas sesuatu. Nah, benda ini atau tang ini yang digunakan untuk menjepit dan menahan komponen yang akan diruncingkan atau dilas ataupun dipotong dan dibuat tersebut. Jadi ini digunakan untuk menahan suatu benda. Namun penggunaannya kadang juga misalkan ada baut yang sulit terlepas, atau misalkan kepala baut tersebut itu udah rusak, atau bahasa bengkelnya dol, itu kadang kita menggunakan tang ini untuk membuka, tapi tentunya sesuai dengan posisi dari benda atau baut yang akan dibuka itu sendiri. Jadi tang ini bisa di setel ukuran ininya, pembukaan ujungnya. Jadi kita bisa atur melalui putaran yang ada di belakang, supaya tang ini bisa menjepit dengan keras. Jadi ini bisa menjepit dengan keras tanpa kita harus menahan lagi tangnya, beda dengan tang yang biasa kita harus menahannya. Kemudian lanjut yang ke-7, ini tang sirklip dalam, nah atau internal circuit pliers. Alat ini digunakan untuk melepas atau memasang internal circuit yang digunakan untuk menahan beberapa jas pin di dalam piston. Jadi fungsinya ini untuk melepas, biasanya kalau di bengkel itu mengatakan speed. Jadi ini tang ini digunakan untuk melepas atau memasang speed pengunci, biasanya ada di pen piston penguncinya maupun di bagian-bagian mesin lainnya. Lanjut, nah kemudian tang sirkuit luar. Jadi tang sirkuit dalam ini dia fungsinya menekan ke dalam. Jadi misalkan ini adalah diameter dari speednya, jika kita menggunakan tang ini berarti diameternya diperkecil. Nah, bedanya dengan sirkuit luar ini berarti kita bisa membuka sirkuitnya seperti ini. Nah, itu fungsinya. Nanti kalian akan praktekkan langsung ketika kita sudah dalam pembelajaran tatap muka. Tang sirkuit luar ini digunakan untuk melepas dan memasang eksternal sirkuit yang digunakan untuk menahan bearing pada shaft. Nah, ini dua ya, tang sirkuit dalam dan tang sirkuit luar. Jadi penggunaannya sama, yang membedakan hanya yang satu untuk membuka dari dalam, yang satu membuka dari luar. Nah, kemudian saya kembali dulu sedikit. Jadi tang sirkuit ini ada dua bentuk. Ada yang bentuknya lurus ke depan, ada yang bentuknya bengkok seperti ini. Jadi masing-masing punya fungsi sesuai dengan penggunaannya. Misalkan kondisi penggunaan yang kita mau lepas harus menggunakan yang bengkok, berarti kita harus menggunakan yang bengkok seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian palu. Yang pertama yaitu adalah palu ponde. Bentuknya seperti gambar, perhatikan. Jadi yang ini disebut palu ponde atau ball pin hammer. Alat ini digunakan untuk membulatkan paku keling atau rivet, atau membentuk logam, memukul dan
memahat serta fungsi-fungsi jenis lainnya. Jadi ini peralatan ini umum juga ya, namun di bengkel otomotif kita tetap butuh. Kemudian yang kedua adalah palu plastik atau plastic hammer. Alat ini digunakan untuk pemukulan yang berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukul. Jadi misalkan ada komponen dalam kendaraan yang ingin dilepas dan harus menggunakan palu. Nah, ini kita menggunakan palu plastik yang berkekuatan sedang agar tidak merusak benda tersebut. Misalkan jangan sampai benda itu mau dilepas tapi kita menggunakan palu besi, itu akan merusak benda tersebut. Jadi kita gunakan palu plastik untuk menghindari kerusakan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah palu karet atau rubber mallet. Jadi fungsinya, lihat gambarnya seperti ini. Bagian kepala dibuat keras, yang keras cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban berat. Jadi palu ini biasanya digunakan untuk pemasangan ban, walaupun kadang juga digunakan untuk melepas komponen yang ada di bagian kendaraan, tentunya untuk menghindari kerusakan yang berlebihan. Nah, namun ketiga jenis palu ini itu terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai yang paling kecil, yang sedang, dan yang paling besar. Tapi umumnya semua bengkel-bengkel itu memiliki tiga jenis alat ini. Kemudian satu lagi tambahan, namun Bapak tidak memasukkannya di sini, yaitu palu besi. Tapi umumnya palu besi ini digunakan untuk kendaraan berat seperti alat berat yang biasa digunakan juga di pertukangan atau tukang batu. Enggak, Bapak tidak masukkan gambar, tapi yang saya Bapak masukkan adalah palu konde, palu plastik, dan palu karet. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada siang hari ini. Sedikit banyaknya silakan adik-adik kembangkan berdasarkan materi juga yang Bapak kirimkan. Semoga adik-adikku atau anak-anakku bisa menyimak video ini sampai selesai supaya apa yang Bapak sampaikan bisa kalian maknai. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan untuk minggu depan Bapak akan memberikan evaluasi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini. Jadi pelajari semua materi yang ada. Minggu depan Bapak akan memberikan soal evaluasi, jadi pelajari baik-baik materinya. Jadi untuk minggu depan tidak ada materi, nggak ada tugas, tapi kita akan evaluasi minggu depan. Mungkin cukup dari Bapak. Semoga kita diberi kesehatan semuanya, dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.